Puji syukur yang terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita nafas sehingga kita bisa sampai saat ini, detik ini, kita bisa merasakan nikmat Allah SWT dan anugerahnya. Semoga dengan nikmat-nikmat itu bisa mengantarkan kita kepada ridha Allah SWT, dan Allah berikan taufik kepada kita bisa mengupayakan mendayagunakan nikmat tersebut dalam hal-hal yang positif dan dalam hal-hal yang dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam yang semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat kita dan salam kita sedikit atau banyak yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salawat kita dan salam kita, dan sekaligus menjadikan hubungan kita semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salah satu penghubung kita dengan Rasulullah di samping salawat kita adalah al-ilmu. Adalah ilmu. Karena sesuatu yang disenangi oleh Nabi adalah ilmu. Maka sungguh beruntung orang-orang yang berilmu, dan sungguh juga beruntung orang-orang yang diberi taufik untuk mencari ilmu. Karena itulah sesuatu hal yang bisa seseorang itu cepat memiliki kedekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga kita semuanya, jamaah Al-Wafa dan semua pendengar dan penyimak kajian dari Al-Wafa, moga-moga mereka semuanya selalu mendapatkan perhatian dari Rasulullah SAW, karena semuanya senang dengan ilmu, semuanya cinta dengan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini berbiasa adalah kita bersama-sama berdoa, berniat seperti yang diniatkan oleh Imam Al-Qutub Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu rahmatal abrar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata al khair ibtigha wajhillah wa mardhatih wa qurbihi wa thawabih. Qala al-mu'allif Sayyidul Habib Zain bin Rasul Allah wa nabihi amin. Agar kita masuk pembahasan bab dhaman, bab yang menjelaskan tentang jaminan. Maka perlu kita ketahui pembahasan kali ini berkenaan dengan jaminan. Perlu diketahui jaminan ini salah satu yang bisa kita lihat banyak dilakukan dan terjadi di dalam semua kita teruskan lagi. Ya, jaminan ini sudah ada di zaman jahiliyah. Bahkan kebiasaan orang Arab itu suka jamin orang-orang yang memang dalam keadaan kondisinya butuh atau kepepet, terdesak, sehingga dia tidak punya jalan, sehingga dia membutuhkan bantuan. Di antara bantuan-bantuan mungkin dari saudaranya, orang-orang yang dia cintai, maka adalah bentuk jaminan, baik jaminan berupa hutang yang sering terjadi ataupun jaminan yang berupa bayaran. Maka perlu diketahui, dan kita akan bisa lebih mengerti apa sih dhaman dalam atau jaminan dalam fikih tersebut. Catatan arti jaminan itu adalah al-iltizam, yang artinya itu menanggung, ya, atau menjamin. Secara arti yang lebih luas, makna yang lebih luas adalah iltizamu haqqin fi dhimmatil khair
au ihdari ainin matmunah au badani man yastahiqqu huduru. Secara arti yang lebih luas lagi atau syar'i adalah menjamin suatu hak pada tanggungan orang lain. Menjamin suatu hak yang ada pada tanggungan orang lain. Au ihdari ainin matmumah, atau bisa juga dikatakan menjamin adalah menghadirkan benda yang dijamin. Menghadirkan benda yang dijamin. Atau menghadirkan badan seseorang yang harus hadir. Ya, dari uraian ini ada 3. Pemahaman jaminan itu ada 3. Yang pertama adalah menjamin suatu hak yang ada dalam tanggungan seseorang. Misalkan orang ini punya hak. Punya hak apa? Hutang yang harus dibayarkan kepada orang. Terus dia itu nggak ada kepercayaan. Maka supaya orang ini nanti percaya, ada jaminan, maka ada orang lain yang menjamin. Terus kalau kamu bingung atau ragu kalau dia nggak bisa bayar, saya akan menjamin orang ini bahwasanya dia tidak akan lari dan akan membayar hutangnya. Kalau dia nggak membayar, saya akan menjadi jaminannya, saya yang akan membayar hutangnya. Ini dalam masalah hutang. Atau misalkan juga, ya ini namanya dhamanud dain, jaminan yang bersifat hutang. Ada yang jaminan bersifat menghadirkan benda. Misalkan ada transaksi, ya, antara penjual dan pembeli. Ya, namun si pembeli nggak ragu, misalkan ragu. Betul lah, nanti barangnya datang apa enggak ini? Nanti saya ragu, nanti saya sudah bayar, ternyata barangnya enggak datang. Akhirnya ada seseorang yang menjamin. Terus gini aja, Mas, saya akan menjamin kalau barangnya si dia akan datang kepada kamu. Ya, saya jamin. Ini salah satu bentuk jaminan barang. Jadi kalau misalkan orang ini nggak mengirim barangnya, nggak sampai barangnya kepada orang tersebut, maka sayalah yang menjadi jaminannya, sehingga saya yang akan mengganti. Ini bersifat barang misalnya, atau bersifat orang. Misalkan orang ini dihukum dalam pengadilan bahwasanya dia harus di penjara misalnya, kan sering itu di penjara. Kemudian kadang-kadang minta tangguhan, tolong Pak, saya ditangguhkan dulu, saya harus pulang dulu, saya harus pamit sama orang tua, atau harus begini ya. Kadang-kadang pemerintah atau hakim tadi mengatakan, siapa jaminanmu? Nah, ketika misalkan nggak ada jaminan, kan nggak mungkin akan diterima permohonannya. Tapi ketika ada menjamin, kadang-kadang hakim akan misalkan ada orang, iya saya akan menjamin orang ini tidak akan lari. Kalau misalkan dia lari, saya akan berada di posisinya, sehingga saya lah yang nanti dipenjara. Maka ini boleh, ini termasuk salah satu jaminan berupa jaminan badan atau orang. Ya. Maka asal muasal dari adanya dhaman ini adalah dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi al-ariyah mu'addatun. Barang pinjaman itu mu'addatun ay mardudatun, harus dikembalikan. Namanya setiap pinjaman harus wajib dikembalikan lagi tanpa ada kekurangan. Kalau ada kekurangan maka wajib mengganti. Itu ariyah, namanya ariyah atau pinjaman. Insyaallah akan lebih detail kita bahas khusus bab ariyah. Wadainu magdiyun, dan utang itu harus dibayarkan. Namanya utang, ya, harus ditunaikan, dibayar, nggak boleh ditilep, nggak boleh dianggap berlalu. Yang namanya transaksi hutang ya hutang. Ya. Wazaimu gharibun, dan orang yang menjamin itu, ya,
Zagharimun seperti berhutang. Ya, wajib mengganti. Jadi orang yang menjamin seseorang, baik menjamin hutang atau menjamin tadi seperti menjamin barang atau menjamin orang itu seperti berhutang. Kalau seorang itu nggak bayar ya dia yang kan seperti mengganti posisi orang tersebut. Ya. Apa dasar hukumnya? Sekarang hukumnya orang menjamin itu atau jaminan tadi hukumnya dalam fikih apakah wajib apa gimana? Maka hukumnya secara dasar asal muasalnya adalah mandubun, disunahkan bagi orang yang mampu yang wasikun binafsi, yang betul-betul yakin pada diri, yakin mampu untuk melaksanakannya. Kalau nggak yakin jangan coba. Paham ya? Nah kayak kalau enggak begitu hukumnya mubah. Kalau dia enggak mampu posisinya dia bukan orang yang betul-betul mampu melaksanakan menjamin, maka hukumnya mubah. Ya. Artinya belum pasti dia bisa melaksanakan jaminan tadi, maka hukumnya mubah. Karena enggak sangat sulit menjamin. Ya kalau apa namanya menguntungkan, lebih banyak enggak menguntungkan, menjamin orang itu kan enggak menguntungkan. Ya, cuma karena ini dalam rangka menolong membantu dalam rangka melaksanakan sunnah Nabi, anjuran Nabi, man yassara lil mu'sirin yassarahu Allah fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang lain urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan dia di dunia akhir. Mudahkan urusan hutangnya. Orang pasti gak bayar hutang, gak mampu bayar hutang karena mungkin belum mampu bayar. Hanya ada orang tadi kau jangan khawatir, orang ini akan bayar. Kalau dia nggak mampu lari atau nggak bisa bayar, akulah yang akan menjadi jaminannya untuk membayar. Ini termasuk menolong, ya, menolong. Dan ini sangat langka sekali di akhir zaman. Ya. Di akhir zaman sangat langka sekali. Ini banyak dilakukan. Saya pernah lihat banyak sekali para habaib, para cucu Nabi Muhammad SAW itu sangat sering dari kisah-kisah mereka, keteladanan mereka itu mereka sering menolong atau menjamin akan hutang orang lain. Makanya salah satunya Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf Bangil itu sering ya uangnya itu habis untuk menjamin hutang orang lain, yang hutang itu sering kali nggak terbayarkan, sehingga akhirnya orang itu menagih kepada beliau yang menjamin, sehingga akhirnya beliau yang membayar tanpa sedikit pun merasa marah, bahkan ya sudah ini saya yang bayar. Bahkan ketika ada perselisihan antara orang dengan satu orang lain karena nggak bisa bayar hutang, karena hutangnya itu nggak bisa bayar, kemudian marah ya menghutangi, akhirnya beliau yang menjadi orang yang menengahi, yang menjamin dan langsung membayarkan hutang. Sehingga beliau ini Masya Allah punya derajat. Mungkin salah satu beliau diangkat derajatnya di sisi Allah, min auliyaillah, termasuk dari kekasih Allah, adalah hal-hal yang seperti ini, yang hubungan sosialnya sangat tinggi sekali ya. Maka di sini arkanuhu khamsatun, rukun-rukun dari doman menjamin itu ada 5. Ada domin, ada orang yang menjamin, ya. Ada matmun, ada orang yang dijamin. Yang ketiga ada matmunun anhu, ada orang yang dijamin. Ya. Matmun itu sesuatu yang dijaminkan. Matmun anhu orang yang dijamin. Ada yang terakhir matmunullah, orang yang dijamin haknya. Yang terakhir adalah siwat, ada bentuk
transaksi kalau itu ada jaminannya. Gambarannya gimana gambarannya? Jaminan yang sesuai dengan syar'i, yaitu an yakuna li Zaidin ala amrin mi'atu dinarin dainan laziman. Ada Zaid mempunyai tanggungan hutang kepada Amr. Zaid mempunyai tanggungan utang pada Amr 10 juta. Baik manuha Bakr. Kemudian ada Abu Bakar, seorang temannya Abu Bakar itu menjamin utang tersebut. Dan dia mengatakan kepada Zaid, ya Zaid, saya akan menjamin utangmu atas Amr. Ya. Jadi misalkan saya punya utang sama Ahmad. Ya. Saya punya utang sama kemudian ketika ada kekhawatiran Ahmad itu nggak menerima, saya nggak bisa bayar, ada kekhawatiran, maka tiba-tiba ada teman saya menjamin. Sudah, Ahmad jaminan utangnya Ustadz Sofyan ini ada pada saya. Artinya kalau kamu tak khawatir nanti misalkan si Ustadz ini nggak bayar, saya akan menjamin hutang. Maka disinilah posisi jaminan itu dianggap sah sesuai hukum syar'i. Ya. Maka di sini ada syarat-syaratnya. Ya. Syarat orang yang menjamin. Ya. Orang yang menjamin tadi ada syarat-syaratnya, enggak semua orang dikatakan bisa menjamin. Yang pertama, antakuna fi ahliyatut tabarru'. Ya. Seseorang yang menjamin tadi adalah seseorang yang dianggap boleh bersedekah dengan hartanya, boleh mentasarufkan hartanya. Seperti siapa? Yang pertama orang balik. Anak kecil kan nggak boleh. Moro-moro ada anak kecil, saya jamin hutangnya ayah saya, yang nggak bisa, masih kecil. Ya, harus balik. Yang ketiga akil, berakal. Orang gila menjamin hutangnya orang, nggak bisa. Ya, Rosyidan, bukan idiot. Artinya mengerti tentang harta, pendaya guna harta, menggunakan hartanya dia mengerti. Kalau idiot nggak bisa. Ya. Yang kedua, syarat dari orang yang menjamin adalah mukhtarun, sukarela, bukan karena terpaksa. Ya. Dipaksa orang, ayo kamu jamin punya saya ya, kalau enggak kamu saya bunuh. Nggak bisa. Harus karena dasar sukarela, bukan karena paksaan atau tekanan dari orang lain. Kecuali kalau nazar misalkan, ya nanti saya nazar kalau saya punya uang kamu saya akan jamin utangmu saya bayarkan. Nah ini kan namanya nazar, maka ini dipaksa nanti boleh. Misalkan dipaksa untuk jamin boleh dan wajib memang, karena dia sudah nazar. Kalau nggak nazar ya nggak bisa. An ya'zana lahul matmun aw waliyuhu idza kana saghiran. Dia telah mendapatkan izin dari orang yang dijamin atau walinya. Kalau misalkan dia masih kecil, misalkan ada anak kecil yang dia divonis misalkan di penjara atau wajib dikisos misalkan ya. Kemudian ada orang yang menjaminnya. Ya, wis kamu tak saya jamin. Kamu yang kalau ada apa-apa saya yang akan berposisi menjadi kamu. Dia misalkan ini masih kecil. Ya. Atau dia sudah dewasa. Maka ini syaratnya orang menjamin tadi harus dapat izin dari orang yang dijamin. Ya. Kalau dia enggak ridho, ya enggak boleh. Saya jamin utangnya dia, terus dia nggak mau. Enggak, jangan, aku nggak mau, kamu yang bayarkan saya. Ini enggak. Jadi enggak terjadi namanya dhaman
Atau misalkan anak kecil tadi dikisos atau dapat hukuman, terus ada orang yang menjamin, kemudian dia menjamin orang anak kecil tadi, maka harus menjadi persyaratannya harus dapat izin dari walinya. Paham? Walinya mengizinkan enggak? Kalau walinya enggak mengizinkan ya enggak jadi, namanya ada jaminan. An yakuna qadir 'ala intiza'il 'ain fi dhamani raddiha. Syarat yang keempat dari syarat orang yang menjamin, harus orang yang menjamin tadi itu mampu untuk mengambil benda yang dijaminnya untuk dikembalikan kepada orang yang dijamin haknya. Ya. Jadi orang ini mampu untuk mengambil benda yang dijaminnya. Yang dijamin apa? Misalkan utang, uang misalkan. Ya, dia mampu untuk mengambilnya. Kamu bayar loh. Kamu sebenarnya harus bayar. Dia mampu sebenarnya untuk mengambilnya. Untuk dikembalikan kepada yang dijamin haknya. Paham ya? Yang kelima, syarat yang kelima, an ya'rifa 'ainal matmunilah. Orang yang menjamin tadi tahu akan benda yang dijaminkan. Ya, benda yang dijaminkan dia tahu. Benda yang dijamin haknya dari orang yang dijamin haknya. Apa sih yang jadi keluarnya apa? Kok saya jamin barang terserah, nggak boleh. Harus tahu permasalahannya apa, yang dijaminkan apa, harus tahu. Maka dari sini tidak ada syarat ya dari matmun lah, orang yang dijamin haknya untuk menerima jaminan, nggak ada syarat. Walaupun misalkan ya siapa namanya, saya punya utang sama Ahmad, terus saya dijaminkan utang saya oleh si Hamid ya. Hamid menjamin utang saya kepada si Ahmad. Ahmad ini nggak ada sangkut pautnya dengan jaminan. Artinya apa? Mau tidak mau dia harus terima. Yang penting saya ridho, saya mau. Kalau sekali-sekali ya kamu boleh jamin saya. Selama itu ya saya mengizinkan, maka dia harus menerima. Kemudian yang selanjutnya syarat-syarat matmun anhu. Ya, syarat utangnya dulu ya, syarat utang. Ya. Syarat utang yang dijamin. Yang pertama, an yakuna sabitan, hutangnya ada, otomatis hutangnya ada. Kalau nggak ada hutang ya nggak bisa dijamin. Ya. Yang kedua lazim, artinya apa? La yastati man huwa alaihi an yuskitahu, artinya harus dibayarkan. Memang hutang yang harus dibayar, bukan hutang yang nggak wajib dibayar. Ya, cuma dibuat-buat, kan ada itu hutang dibuat-buat, padahal dia nggak punya hutang. Memang betul-betul ada hutang yang harus dibayar. Ya. Hanya kuna makluman, ya harus diketahui oleh doman, orang yang menjaminnya. Sifat hutangnya yang nanti mau dijamin itu harus tahu apa sih yang mau dijamin, apa ini utang, berapa utangnya, harus tahu. Nggak boleh nggak tahu. Ya. Yang terakhir, yang keempat, an yakuna muayyanan. Hutang yang dijamin itu harus ditentukan, bukan sifatnya mubhaman, yang samar. Ya, utang yang mana? Misalnya utangnya ada banyak. Utang yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ini utang saya. Ya, harus ditentukan utang yang mana? Kamu utang yang berapa? Yang harus dibayar lebih dahulu? Oh, utang yang ini.
saking utangi numpuk. Bon yang pertama, bon yang kedua, bon yang ketiga, yang dijamin yang mana harus diketahui. Harus ditentukan. Itu cara menjamin. Itu tentang utang. Jaminan tentang utang. Kalau jaminan tentang benda itu seperti ada seseorang menggosok barangnya. Ada seseorang menggosok barangnya. Misalkan saya punya barang digosok sama seseorang. Ya. Sama seseorang. Ya. Atau digosok sama orang tertentu. Jadi misalkan yang gosok itu ya Zaid. Barang saya punya barang digosok sama Zaid. Ya apa gimana saya harus bayar ini atau saya butuh jaminan. Maka nanti misalkan ada orang menjamin, sudah barang yang digosok sama Zaid itu nanti saya yang nanggung. Kalau dia nggak mengembalikan, saya nanti siap mengganti. Saya minta jaminan boleh sama si saudaranya atau si, kalau emang dia mau ya dengan sukarela, maka nanti dia posisinya seperti si Zaid. Ya, itu tentang jaminan tentang apa? Tentang barang. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang jaminan badan. Jaminan yang sifatnya itu badan tubuh orang, bukan orang. Yang menjamin orang. Nah, tadi kan sudah dijelaskan menjamin utang, atau juga menjamin barang. Ya. Itu harus betul-betul detail, harus betul-betul tahu apa yang dijaminkan, berapa kadarnya, sifatnya bagaimana. Kalau itu barangnya apa, ya harus diketahui, bukan sesuatu yang tidak diketahui. Allah alam. Pertanyaan? Ya, kalau jaminan ini nggak bersifat orang yang dijamin itu harus muslim atau tidak. Jadi siapapun boleh menjamin. Ya, siapapun boleh menjamin. Atau bahkan itu yang dijamin itu ada di dalam kalau sahabat. Sahabat menjamin akan menunya orang kafir. Jadi ada perselisihan ya saya. Ada Sayyidina Umar di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Akan sebuah kasus ada orang kafir itu punya hak pada seseorang ini tak mampu, sehingga orang dengan hanya ada salah satu sahabat sudah punyanya sahabat ini nanti saya yang jamin. Jadi siapapun bisa. Yang penting memenuhi kriteria dan syarat-syarat dari yang dijajah. Gak boleh ngambil untung ya. Nanti kalau kamu saya jamin, nanti kamu kalau sudah dikembalikan nanti kasih saya ya sesuatu. Ini nggak boleh. Intinya jangan kita baru karena sesuatu yang sifatnya untuk kan ngambil untung. Kalau ngambil untung bisa jatuh riba. Karena ini bukan sifatnya untuk memberi apa namanya nyari keuntungan. Jadi kalau saya menjamin, nanti kamu mau kasih apa? Saya. Nah, ya. Allah. Jadi wa ala